Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep dasar nilai mutlak. Untuk videonya bisa klik link di deskripsi ya. Konsep dasarnya yang sebelumnya sudah kita pernah bahas yaitu nilai mutlak X itu selalu bernilai positif, dan di sini sesuai dengan definisinya terdapat dua, ada X dan negatif X. Nah, X ini syaratnya untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang negatif itu untuk X-nya kurang dari 0. Nah, mungkin teman-teman lupa untuk kenapa di sini kok ada negatif ya, padahal kan tadi di definisi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi, ketika terdapat misalkan nilai mutlak dari negatif 9, nah, karena di sini nilainya, nilai X ini X ya, nilai X-nya itu negatif, kan kurang dari 0 ya, berarti dia masuk syarat yang kedua. Nah, karena dia masuk yang kurang dari 0, maka kita ambil definisi yang min X. Jadi, min dari X. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah negatif 9. Nah, jadi ketemu negatif, jadinya positif. Akhirnya nilainya 9. Nah, oleh karena itu, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman menemui bentuk yang seperti ini, jangan bingung, di sini tetap sama sesuai dengan definisinya. Maka di sini yang positif itu berarti ini ya, AX plus B. Nah, syaratnya apa? Syaratnya X-nya itu lebih dari sama dengan negatif B per A. Kemudian untuk yang negatif dari X-nya apa di sini? AX plus B. Syaratnya adalah X-nya itu kurang dari negatif B per A. Nah, di sini contohnya tentukan himpunan penyelesaian atau bisa disingkat dengan HP dari nilai mutlak X-2 sama dengan 1. Nah, menggunakan definisi itu yang ini ya. Jadi, kita tuliskan dulu untuk nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya adalah X-2. Nah, kemudian kita gunakan yang definisi. Nah, ini ya. Bentuknya kan AX plus B. Nah, pertama yang positif itu berarti ini X-2. Kemudian yang negatif ini kita tulis lagi X-2. Kemudian syaratnya adalah X-nya itu lebih dari sama dengan min B per A. Oke, kita cari dulu untuk nilai B sama A-nya. Kita lihat di sini, ini itu adalah AX dan ini adalah B. Jadi di sini karena X-nya itu tidak ada angkanya, maka dia A-nya nilainya 1. Jadi ini sebenarnya ada angka 1. Nah, maka kita tuliskan A-nya itu 1. Kemudian B-nya di sini negatif 2. Maka kita bisa tuliskan untuk nilai dari negatif B per A itu sama dengan negatif. B-nya berapa? Negatif 2. A-nya berapa? 1. Jadi negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi kita tuliskan untuk syarat X-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian untuk yang negatif syaratnya sama untuk min B per A-nya ya, tapi tandanya di sini kurang dari min B per A 2 seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan syaratnya, kemudian kita hitung himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama kita ambil dulu yang positif. Jadi seperti itu. Kita kasih bintang boleh. X-2 sama dengan berapa di sini? 1 ya, 1. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya. X sama dengan, nah biasanya teman-teman itu mempelajari pindah ruas ya. Jadi karena di sini negatif, maka pindah ruas ke sebelah kanan jadinya positif. Seperti ini ya. Nah, namun sebenarnya konsep yang benar itu bukan pindah ruas, namun kedua ruas ditambahkan atau dikurangi dengan angka yang sama. Biar apa? Biar seimbang, biar balance. Biar nggak meri kalau kata orang Jawa. Nah, sekarang biar yang sebelah kiri tinggal X saja, negatif 2-nya hilang, berarti di sini sebelumnya harusnya ada satu langkah X-2. Nah, biar hilang berarti ditambahkan dengan 2.
Nah, karena ruas kiri ditambahkan dengan 2, maka yang sebelah kanan juga sama, ditambahkan dengan 2. Nah, karena di sini sudah ada penambahan elemen yang sama ya, jadi nggak apa-apa, sah, boleh. Seperti itu. Min 2 tambah 2 kan 0, jadinya tinggal X. Nah, ini 1 plus 2 tetap ya 1 plus 2, jadi seperti itu. Maka ketemu nilai X-nya berapa di sini? 3. Nah, lalu apa kaitannya dengan syaratnya yang tadi? Nah, kaitannya di sini kita lihat, karena di sini X-nya itu sama dengan 3 dan di sini X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Apakah 3 itu lebih dari 2? Iya, benar sekali. Karena benar, maka dia memenuhi. Beda lagi nanti kalau misalkan di sini angkanya 0. X-nya 0, syaratnya harusnya lebih dari 2. Karena tidak memenuhi, berarti tulis saja tidak memenuhi. Jadi nanti di penyelesaian jangan ditulis. Oke, kita sudah mendapatkan 1. Kemudian satu lagi untuk yang negatif ya. Nah, ini negatif X min 2 sama dengan 1. Oke. Sekarang kita kerjakan, negatif ketemu X jadinya negatif X ya. Kita kalikan satu-satu, ini sama ini, kemudian ini juga sama, negatif sama negatif 2, berarti berapa? Positif 2 ya, plus 2 sama dengan 1. Nah, agar kita menghilangkan angka plus 2 ini berarti dikurangi dengan 2 ya. Jadi begini, di sini min X sama dengan 1 min 2. Kemudian negatif X sama dengan negatif 1 ya, 1 kurangi 2 negatif 1. Nah, untuk menghilangkan angka negatifnya, kedua ruas dikalikan dengan negatif semua, jadinya positif, X sama dengan 1. Nah, kita lihat syaratnya, karena di sini X-nya 1, syaratnya adalah kurang dari 2. Apakah 1 itu kurang dari 2? Ya, benar sekali, karena benar, maka di sini juga sama, memenuhi. Nah, jadi kita bisa tuliskan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita bisa tuliskan dengan kurung kurawal. Kemudian untuk menuliskan himpunannya, kita tuliskan dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Jadi 1 dulu, baru 3. Nah, selesai. Nah, saya ada satu langkah lagi. Jadi teman-teman nanti boleh menggunakan definisi ini atau menggunakan satu langkah yang saya akan tuliskan. Jadi di sini menggunakan sifat. Sifatnya apa? Sifatnya adalah nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu untuk soalnya nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat, kita tuliskan terlebih dahulu. Yang ini kita ganti bentuk seperti ini, jadi kita tuliskan akar. Kemudian X kuadrat, ini kan X ya, ini kan elemen X, kita tuliskan lagi X min 2. Kemudian ada kuadratnya, kuadrat, sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini seperti apa? Nah, biar tidak bingung, akarnya kita hilangkan saja, biar mengerjakannya itu lebih mudah. Caranya gimana? Kedua ruas dikuadratkan. Jadi biar seimbang, ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan semua. Kita beri kuadrat di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Nah, karena di sini akar ketemu kuadrat hilang ya, tinggal dalamnya saja. Apa ini? X min 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat itu berapa? 1 ya. Nah, sekarang baru kita kerjakan lagi X min 2 kuadrat. Nah, di sini ada cara cepat. Saya tuliskan di sini. Ingat, jika teman-teman nanti menemui A plus B kuadrat, teman-teman bisa menggunakan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini hanya pengingat saja ya. Jadi ini A, ini B. A-nya kuadrat, jadi X kuadrat. Kemudian plus 2AB. 2 dikali X dikali min 2, jadinya min 4X. Kemudian B kuadrat, B-nya min 2 dikuadratkan, jadinya plus 4 sama dengan 1. Nah, setelah ini kita nolkan ruas kiri. Karena di sini 1, maka ruas kirinya kita kurangi dengan 1. Seperti ini. Kemudian X kuadrat min 4X, 4 dikurangi 1 adalah 3. Sama dengan 0. Nah, sudah mendapatkan nilai yang seperti ini. Sekarang kita faktorkan. Oke, kita faktorkan. Karena di sini X kuadrat, maka kita tuliskan X dan X. Kemudian kita cari dua angka di sini. Apabila dikali itu dua angka ini hasilnya adalah 3. Kemudian apabila dua angka ini ditambahkan hasilnya adalah negatif 4. Berapakah angka itu? Angka itu adalah negatif 3 dan negatif 1. Dikalikan hasilnya 3.
negatif 3 tambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Sepakat ya? Nah, setelah ini baru kita cari nilai X-nya. Oke, yang ada di dalam kurung pertama itu sama dengan ruas kanan, dan juga berlaku di dalam kurung kedua itu juga sama dengan ruas kanan juga. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Yang pertama, X-3 itu sama dengan 0 ya. Jadi X-nya itu 3. Kemudian yang kedua, X-1 itu 0. Jadi X-nya adalah 1. Maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 3. Selesai. Nah, silahkan nanti teman-teman boleh pakai cara yang manapun, boleh menggunakan definisi, boleh menggunakan sifat, atau jika mempunyai cara yang lain boleh juga digunakan. Karena kita di sini merdeka belajar ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, sekarang saya akan memberikan satu soal lagi. Coba tentukan himpunan penyelesaian dari X-9 sama dengan negatif 8. Oke, perhatikan. Nah, apabila nanti teman-teman menemui soal yang seperti ini, kita cek aja langsung hasilnya kok di sini negatif ya. Padahal sesuai dengan definisinya bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Namun di sini nilai dari nilai mutlak ini kok negatif. Nah, apabila menemui soal yang seperti ini, maka dia tidak memiliki penyelesaian. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang untuk melatih kemampuan kita, silahkan kerjakan latihan soal ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1, 2, 3, 4. Nah, sekian video pembahasan mengenai persamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.